Mereka melihat sekawanan monyet tengah bergerombol di dasar sungai. Saat ditemukan posisi kepala miring, tubuhnya sudah membusuk di salah satu aliran sungai di Gunung Merbabu. Kawanan monyet mengerumuni tubuh korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Di ujung sebuah asa, Merbabu 31 Maret 7 April 2018. Hari pertama, berita orang hilang di Merbabu terdengar begitu ramai di berbagai media. Awalnya berita ini tidak menarik bagi saya karena berdasarkan kesaksian beberapa pendaki, dia hilang sudah dekat sekali dengan pemukiman masyarakat. Jadi akan teramat mudah untuk ditemukan. Atau bahkan dia tidak menghilang sama sekali. Saya pun abaikan semua telepon yang masuk. WA dari teman-teman pun hanya saya balas dengan kata-kata bahwa saya tidak berangkat untuk ikut melakukan pencarian. Waktu itu saya berada di base camp Merapi. Saya lebih memilih untuk tetap di sana daripada melakukan pencarian yang tidak pasti. Kenapa saya katakan tidak pasti? Berita yang beredar mengatakan bahwa dia mempunyai banyak identitas. Keluarganya juga nggak jelas. Keluarga negaraannya pun entah di mana. Jangan-jangan yang akan dicari adalah hantu atau semacamnya. Teman-teman Basarnas pun banyak sekali yang menghubungi saya pada hari itu, menanyakan apakah berangkat atau tidak. Hari kedua, Minggu pagi tanggal 1 April 2018. Cerah dan ngantuk karena semalam habis bergadang dengan teman-teman di base camp Merapi. Sedikit pun tak terpikir untuk ikut membantu melakukan pencarian, meskipun saat itu sudah masuk hari kedua sejak dilaporkan hilang oleh teman wanitanya. Setelah mata agak melek, saya pamit sama teman-teman base camp untuk pulang karena besok Senin harus bekerja. Saya pun pulang dengan semangat dan planning baru untuk kerjaan. Saya berencana untuk ke Jogja menyelesaikan pekerjaan pesanan yang Kang Samsuri. Tapi sebelumnya saya harus ke Gerabak dulu karena saya punya job di sana. Saya tidak lama di rumah karena ingin memaksimalkan hari itu. Setelah pamit dengan ibu negara, saya berangkat kerja dengan tujuan Boyolali, Gerabak, Jogja, Gerabak. Sepanjang perjalanan tak ada pikiran sedikit pun untuk membantu proses pencarian orang yang diduga hilang di Merbabu. Perjalanan pagi itu sangat tidak nyaman karena habis sarapan dan belum sempat merokok. Bagi seorang perokok, selesai makan tidak merokok ibarat habis buang air kecil tidak cebok. Sudahlah, gas aja terus biar cepat sampai tujuan. Sepanjang perjalanan saya menjadi pusat perhatian, bukan karena saya ganteng atau yang lainnya, melainkan karena saya memakai helm Gojek, yang tentu saja menarik perhatian banyak orang karena di daerah saya belum ada itu. Menyerah, niat saya untuk tidak merokok sebelum sampai Grebek, akhirnya kalah dengan kenyataan bahwa cangkemku kecut. Saya berhenti di getasan, persis di depan polsek untuk menikmati sebatang rokok. Target saya adalah menghabiskan sebatang rokok dan melanjutkan perjalanan ke Gerabak. Sampai pada akhirnya takdir berkata lain. Ada dua orang menggendong tas besar yang naik motor nyamperin saya, menanyakan jalan ke Tekelan. Mas, permisi, numpang nanya, kalau jalur pendakian yang ke Tekelan itu lewat mana ya? Jalurnya tutup kok mas, sedang ada orang hilang. Masnya dari mana tuh? Saya dari Madiun mas,
Saya sudah tahu kalau tutup. Saya ingin membantu nyari bule yang hilang itu. Oh gitu. Nih mas, jalurnya sambil menunjukkan rutenya kepada mereka. Terima kasih banyak mas, kami berangkat dulu. Madiun. Mereka jauh-jauh dari Madiun hanya untuk membantu melakukan pencarian. Sedangkan saya yang lahir dan besar di Merbabu, yang dari pagi hingga senja melihat dan merasakan. Saya putuskan untuk ketekelan dulu sebentar. Setidaknya setor muka sama teman-teman di sana. Pekerjaan toh bisa besok atau nanti sore. Sesampainya di tekelan, sekali lagi saya menjadi pusat perhatian karena helm Gojek yang saya pakai. Setelah parkir dan membuka helm, semua orang yang mengenalku tertawa terbahak-bahak setelah mengetahui bahwa di balik helm hijau itu ternyata adalah aku. Aku masuk ke base camp yang sekaligus dijadikan posko induk untuk Opsar WNA di Merbabu. Rindang menjadi orang pertama yang saya cari karena dia juga orang pertama yang ngabarin tentang kejadian ini. Setelah ketemu Rindang, saya asesmen tentang apa, siapa, dan kenapa. Hari pertama di tekelan benar-benar hanya saya pakai untuk mencari data tentang kegiatan SAR gabungan ini. Semakin banyak info yang saya dengar, saya semakin penasaran dengan siapa, kenapa, dan di mana dia hilang. Tentu saja bukan hanya jawaban sederhana, Andre nyasar. Di Merbabu bukan jawaban itu yang ingin saya dapat, tapi lebih dari itu semua. Siapa? Ketika bicara siapa, tentu kita harus tahu siapa namanya, dari mana dia berasal, siapa keluarganya, dan seperti apa latar belakangan. Jawaban itu kita butuhkan untuk menjawab spekulasi publik yang beranggapan bahwa dia sudah kembali. Kenapa sampai seorang dikatakan hilang? Tentu saja kita harus tahu kenapa dia hilang, siapa yang melaporkan dia hilang, apa yang dibawa ketika dia hilang, siapa orang terakhir yang melihat dia sebelum dinyatakan hilang, dan apa kemampuan pengetahuan tentang bertahan hidup yang dia ketahui. Saya harus mendapatkan semua informasi ini agar tahu apakah dia bisa bertahan atau tidak. Apakah dia hilang atau memang sengaja menghilang? Di mana? Setelah siapa dan kenapa kita temukan jawabnya, harus bertanya, terakhir akan terjawab di mana hilang. Apakah benar dia hilang di Merbabu? Atau jangan-jangan dia sudah turun tapi tidak melapor ke base camp? Karena dia naik pun tanpa melapor. Lalu ketika dia sudah turun, dia lewat mana? Naik apa? Kemana? Bukan hal yang mudah, bukan? Dan saya harus mendapatkan jawaban itu semua. Saya abaikan pekerjaan yang menanti. Karena saya yakin kejadian ini akan menarik dan akan memberikan pengalaman baru buat saya. Saya punya keyakinan kuat bahwa orang yang hilang ini bukanlah orang biasa. Dan saya yakin bahwa kami, tim SAR gabungan, akan berhasil memecahkan teka-teki ini. Dan untuk mendapatkan jawaban dari 3 pertanyaan besar itu, sekali lagi saya harus bekerja keras. Hanya saja, jika saya ke posko dan mendaftarkan diri sebagai potensi SAR, artinya saya tidak akan bisa berbuat banyak. Jika status saya BKO, otomatis saya harus menjalankan perintah dari komandan operasi. Sedangkan ketika saya tidak mendaftar, saya akan dianggap ilegal. Dan saya akan melewatkan kesempatan bagi organisasi yang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Saya kesampingkan kepentingan organisasi, apalagi pribadi. Saya tidak mendaftarkan diri sebagai potensi. Artinya di sana saya merdeka. Tak ada satu orang pun yang bisa memerintah saya untuk melakukan sesuatu. Hari ini saya awali dengan bangun pagi-pagi. Seperti biasa, jam 8 akan mulai diadakan pergerakan. Pergerakan sesuatu dengan renov yang kebetulan saya ikut membuatnya tadi malam. Penyisiran akan dilakukan oleh beberapa SRU. Persisnya berapa saya tidak ingat. Yang jelas kami memiliki tujuan yang sama.
yaitu segera menemukan korban. Siang itu aku diajak turun ke Polsek Getasan oleh teman-teman untuk memanggil informasi lebih banyak dari salah satu saksi, wanita yang melapor bahwa dia hilang. Sesampainya di Polsek, fokusku adalah mencari jawaban pertama tentang siapa sebenarnya yang hilang. Ya, yang hilang ini. Banyak pertanyaan yang aku lontarkan kepada saksi. Aku harus tahu siapa orang ini. Ternyata tak banyak informasi yang aku dapatkan dari saksi. Hanya nama dan negara asal. Andre Molnar yang berasal dari New Zealand, kelahiran 1979. Saksi mengaku bahwa mengenal Andre di Bali 2017 silam dan ini pertemuan ketiga dengan Andre. Tak puas dengan jawaban saksi, aku pun izin dengan pihak kepolisian untuk membongkar data dari beberapa dokumen dan hard disk yang ditinggalkan Andre. Butuh waktu untuk membongkar 2 tera hard disk dan meneliti satu persatu dokumennya. Akhirnya jawaban yang aku inginkan satu persatu mulai muncul. Andre berasal dari Slovakia. Dia mempunyai seorang adik yang usianya beda 1 tahun. Nama ayah, adik, beserta nomor telepon semua aku dapatkan. Sekarang terjawab sudah pertanyaan pertamaku tentang siapa yang hilang. Berikutnya aku mencari jawaban atas pertanyaan, kenapa dia bisa hilang. Kembali aku bertanya kepada saksi tentang kronologi awal hingga akhir. Saksi melaporkan bahwa Andre hilang. Menurut saksi, mereka naik motor dari Magelang sekitar jam 17 menuju Kopeng. Mereka sampai singgah di 2 toko. Toko pertama mereka membeli baterai untuk headlamp. Toko kedua mereka memberi air mineral, roti, dan coklat. Kemudian mereka mencari penginapan di sekitar Kopeng. Hotel Sanjay menjadi hotel terakhir. Mereka pun istirahat sekitar jam 2.30. Andre membangunkan saksi untuk pamit naik ke Merbabu. Andre menuju jalur Cuntel menggunakan sepeda motor yang kemudian dia tinggalkan di jalur pendakian Cuntel. Dia mengirimkan WA kepada saksi bahwa dia meninggalkan motornya dan mencantumkan koordinator motor tersebut. Andre benar-benar orang yang detail. Sepanjang perjalanannya, dia selalu sempatkan untuk memberikan update kepada temannya, saksi. Ada beberapa chat selama perjalanannya, salah satunya yang menyebutkan bahwa kamu tidak usah khawatir, aku sedang menikmati, bermain, dan memanjat bersama kera-kera. Namun ada satu chattingan yang menarik perhatian saya. Dia mengatakan bahwa apabila sore ini saya tidak turun, berarti terjadi sesuatu dengan saya. Sebuah tanda tanya besar bagi aku. Kata-kata, kamu tidak usah khawatir. Bagi laki-laki adalah kalimat yang ingin menunjukkan sebuah pembuktian. Apa yang ingin dia buktikan kepada temannya? Kenapa dia harus membuktikan? Waktu semakin larut. Pertanyaan kedua belum terjawab dengan sempurna, sudah muncul lagi pertanyaan baru, dan aku harus menemukan semua jawabannya. Agar jelas di mana Andre hilang sebenarnya. Aku coba bertanya kepada saksi, apakah sebelum Andre naik ke Merbabu mereka ada masalah? Dari beberapa pertanyaannya, saya yakin bahwa Andre naik ke Merbabu dengan membawa masalah. Dan ternyata benar, sebelum Andre naik, mereka sempat cekcok. Ada masalah yang tidak bisa saya ceritakan di sini karena sifatnya sangat pribadi. Setelah puas bertanya kepada saksi dan tidak lupa saya rekam semua percakapan kami, akhirnya muncul beberapa spekulasi di otak saya. Spekulasi pertama, Andre sudah turun dan sengaja meninggalkan teman wanitanya. Spekulasi kedua, Andre belum turun dan masih menikmati Merbabu dengan cara survival. Spekulasi ketiga, Andre tersesat, mengalami kecelakaan dan sudah meninggal. Spekulasi terakhir, Andre bunuh diri. Tentu saja setiap spekulasi yang ada di otakku butuh bukti-bukti pendukung untuk bisa dijadikan acuan. Saya harus menjawab satu persatu dari 4 spekulasi yang saya buat. Pertama, Andre turun dan sengaja meninggalkan teman wanitanya.
Hal ini sangat mungkin karena sebelum dia naik mereka sempat ada masalah. Tapi ketika sudah turun, kenapa barang yang dia tinggalkan di hotel tidak dia ambil? Padahal itu adalah barang-barang yang amat penting bagi dia. Dan kalau dia turun, dia lewat mana? Naik apa? Terus kemana? Spekulasi kedua, ini pun sangat mungkin karena ada satu saksi mata, kasir toko, yang mengatakan bahwa dia sempat melayani seorang bule yang berbelanja di hari Sabtu sekitar jam 15. Beberapa kali coba kami tunjukkan fotonya, dan dengan yakin dia menjawab bahwa benar itu orangnya. Artinya, ketika kesaksian itu benar, Andre turun untuk membeli bekal. Kemudian dia naik lagi. Sayangnya CCTV Alfamart tidak bisa dibuka karena sedang rusak. Jadi kami anggap kesaksian ini lemah. Spekulasi ketiga, ini salah satu spekulasi terkuat meskipun ada beberapa kejanggalan di dalamnya. Pertama, menurut saksi mata orang Tegal, dia bertemu Andre sekitar jam 17 di bawah pos 1 pending, artinya dia sangat dekat dengan pemukiman warga. Hanya sekitar 45 menit. Bagaimana mungkin dia bisa nyasar? Sedang jalan menuju kampung, sangat jelas analisa tentang ini di hari keempat. Dan waktu itu belumlah gelap. Andre juga membawa lampu penerangan. Lalu kemana Andre? Spekulasi keempat, Andre bunuh diri. Wow, itu benar-benar spekulasi paling gila. Mungkin karena aku terlalu sering menonton film kartun sehingga aku sampai mempunyai imajinasi seperti ini. Tapi ini juga masuk akal. Karena ketika Andre akan naik, dia sedang ada masalah dengan temannya. Dan jika itu terjadi, bisa di mana saja, tak harus di Merbabu, bisa di bawah jembatan, bisa di gunung lain, bahkan bisa di belakang rumah kita. Malam ini aku cukup lelah, otakku dipaksa untuk mencari jawaban cepat atas segudang pertanyaan. Kami pun memutuskan kembali ke posko yang berjarak setengah jam dari Polsek Getasan. Beruntung ada Mas Rindang dan Mas Reza dari Basarnas yang selalu bekerja keras. Kami bertiga merasa seperti tertantang untuk menyelesaikan kasus ini. Siang kami berada di posko untuk memantau pergerakan SRU. Dan malam kami selalu menggali informasi tentang siapa Andre. Hari keempat. Hari ini akan ada banyak hal yang harus kami kerjakan. Kami pun bagi tugas, aku olah data untuk mencari petunjuk berdasarkan Andre bersama Reza, dan Rindang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghubungi keluarga Andre melalui kedutaan. Aku merasa bangga meskipun aku bukan bagian dari Basarnas, tapi aku diperlakukan seperti anggota mereka. Bahkan lebih, aku diberikan kepercayaan dalam banyak hal, mulai dari olah data sampai kepada membuat rencana operasi. Jam 20 adalah waktu untuk evaluasi kegiatan hari ini sekaligus untuk membuat renov kegiatan besok. Seperti biasa, Pak Amin membuka forum yang selalu dihadiri oleh relawan, baik dari Basecamp Cuntel, Sekelan maupun relawan dari penjuru lain. Setelah evaluasi kegiatan hari ini, saatnya aku unjuk gigi ke depan teman-teman relawan untuk membuat rencana operasi esok hari. Tentu saja ada perintah Pak Amin yang selalu komandan posko SAR gabungan. Malam ini aku fokus untuk mencari jawaban atas beberapa spekulasi yang ada di otakku. Bukan hal yang mudah untuk memecahkan kasus ini, dan bukan hal yang mudah juga untuk representasi di depan dua kelompok relawan. Kelompok pertama adalah masyarakat yang jelas buta dengan bahasa SAR, buta tentang navigasi, apalagi harus membaca peta. Sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang sudah terbiasa dengan bahasa SAR, yang terbiasa dengan navigasi dan peta. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan gaya bahasa yang tepat agar kedua kelompok ini bisa paham tanpa harus aku pisahkan. Analisa untuk spekulasi pertama. Apakah benar Andre sudah turun dan meninggalkan teman perempuannya? Pertanyaan yang sederhana bukan? Tapi ternyata untuk jawaban pertanyaan ini aku butuh banyak sekali orang. Aku harus mendapatkan
menghasilkan bukti yang akurat. Bukan hanya sekedar kira-kira. Akhirnya aku membentuk 3 SRU yang namanya terdengar konyol. Mungkin ini pertama kali dalam sejarah operasi SAR dan ada SRU yang namanya SRU CCTV, SRU Hotel, dan SRU PK. Terdengar konyol, tapi tugas mereka benar-benar menentukan langkah apa yang selanjutnya harus kami ambil. Ketika SRU itu dipimpin oleh Mas Sigit, beliau potensi SAR lokal yang hafal persis dengan tugas yang akan diemban oleh anggotanya. SRU CCTV, karena ada kemungkinan Andre turun, maka aku harus pastikan salah satu caranya adalah dengan memeriksa CCTV yang ada di sepanjang jalan, mulai dari Tekelan, Getasan, Kopang, dan Cuntel. Kopeng berharap akan ada bukti visual yang menentukan bahwa Andre sudah lewat dan terekam CCTV. SRU Hotel tidak menutup kemungkinan ketika Andre turun, dia masih bermalam di sekitar Kopeng dan ada ratusan hotel di sana. Maka tugas kami ini adalah memastikan apakah ada hotel yang dijadikan tempat bermalam Andre atau tidak. SRU PK, ini tim yang paling konyol dan saya yakin baru pertama ada tim seperti ini dalam sebuah operasi SAR. Tugas mereka adalah mencari informasi terhadap para pemandu karaoke dan wanita malam di Kopeng. Barangkali Andre sempat memakai jasa mereka atau punya alasan kuat kenapa aku membentuk tim ini. Kebanyakan bule, mereka suka minuman alkohol dan ini tempat yang tepat. Renov malam ini selesai. Di samping aku juga membentuk SRU lain untuk tetap melakukan pencarian di atas. Pencariannya pun tak kalah unik, menggunakan metode Superman dan Ultraman. Superman menyisir dari atas dan Ultraman menyisir dari bawah. Orang yang ikut evaluasi malam itu pasti tidak akan melupakan kejadian ini. Waktu itu aku sadar dengan keterbatasanku yang tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa baku dalam operasi SAR. Jadi aku gunakan bahasa-bahasa yang akan mudah diingat oleh semua tim. Selesai sudah. Dan Pak Amin menutup kegiatan hari ini. Tapi tidak bagi aku, Rindang, dan Faza. Kami terus berburu data untuk menjawab pertanyaan dari spekulasi ketiga. Alhamdulillah Mas Rindang berhasil mendatangkan saksi yang terakhir bertemu dengan Andre. Kami coba memanggil informasi dari saksi. Karena kami tidak ingin informasinya rancu, kami putuskan untuk ngobrol di dapur bersama beberapa warga. Aku membuka obrolan dengan menanyakan nama dan alamat. Obrolan kami sangat santai di depan tugu dan ditemani kopi hangat buatan teman-teman Basecamp. Sambil menikmati kopi, aku tanyakan tentang kapan terakhir melihat, di mana, dan seperti apa kondisinya. Jawabannya sama persis dengan apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Dia terakhir melihat bahwa di bawah pos pending dan kondisi Andre waktu itu baik secara kasat mata. Kemudian aku membuat beberapa prediksi kemana Andre pergi jika memang dia tersesat. Aku minta beberapa warga untuk bercerita tentang kondisi pos 1, tentang jalurnya, tentang jalan tikus, tentang jalur yang menuju ke Cuntel, dan tentang daerah-daerah yang dianggap angker. Dugaan terkuat adalah Andre menuju basecamp Cuntel untuk mengambil motor. Asumsi bahwa Andre menuju Cuntel hasil dari imajinasi seandainya aku menjadi Andre. Seandainya aku menjadi Andre ketika aku sampai pos 1 Tekelan, aku tidak akan turun lewat Tekelan karena dua alasan. Satu, Andre naik secara ilegal, artinya ketika turun lewat Tekelan maka akan dihujani segudang pertanyaan atau bahkan sudah ditunggu oleh pihak untuk diminta keterangan kenapa naik secara ilegal. Jadi turun lewat Tekelan adalah pilihan yang buruk. Kalaupun harus turun lewat sana, dia harus lewat belakang kampung atau lewat jurang agar tidak terdeteksi. Muncul lagi pertanyaan, jurang yang mana? 2. Jika aku jadi Andre, aku punya basic navigasi terbukti dengan dia membagikan koordinator motor kepada temannya. Dan koordinat itu diketik, bukan Sherlock,
Artinya dia membawa alat navigasi terpisah, bukan HP-nya. Dan dia akan plotting lokasi motor yang jelas koordinatnya. Sudah diketahui ketika dia plotting koordinat motor, maka GPS akan memberikan hasil trek lurus ke posisi motor terakhir. Sama, itu pun akan melewati jurang. Akhirnya mulai mengerucut ke satu kata kunci, jurang. Setelah menemukan kata kunci, akhirnya aku membuat peta dan prediksi sederhana. Di sana aku tulis 3 kemungkinan, jurang 70%, hutan 20%, dan tebing 10%. Rindang pun menerjemahkan peta buta saya ke dalam peta yang sesungguhnya. Kami bersyukur begadang kami selama 4 hari ini membuahkan satu kisi-kisi tentang keberadaan Andre. Hari kelima, frustasi. Pagi jam 8 kami berkumpul untuk melakukan pencarian di 3 titik. Duga, jurang, hutan, dan tebing. SRU 1 dipimpin langsung oleh Rindang untuk menuju titik duga terkuat, yaitu jurang. Rindang juga mengajak saksi kunci untuk ikut naik. Hari ini kami sangat yakin bahwa Andre akan ditemukan dalam keadaan apapun itu. Hampir seluruh lereng, tekelan, cuntel disisir oleh teman-teman SAR gabungan. SRU 2 adalah Mas Fasa. Tugasnya menjadi Ultraman, menyisir dari bawah ke atas. Fasa akan memastikan bahwa tak ada celah bagi Andre untuk tidak terlihat oleh tim lain. SRU 3, 4, 5, tugas mereka menyisir area hutan untuk kesekian kalinya. Kami semua benar-benar memaksimalkan kekuatan personel di hari ini. Karena besok adalah hari Jumat, otomatis waktu untuk melakukan pergerakan sangat terbatas di hari Jumat. Sementara aku bersama teman-teman Basarnas yang lain membantu di pos komando. Kami berbagi tugas, mulai dari recording sampai kepada dapur umum. Kami semua bahu-membahu, tak ada yang merasa lebih hebat di sini. Dalam rasaku menunggu hasil pencarian di atas, aku juga masih menunggu informasi dari 3 tim yang aku bentuk semalam. Tim hotel, tim CCTV, dan tim PK. Oh ya, ada satu lagi tim. Tugas tim SI adalah memastikan bahwa Andre tidak berada di sekolah internasional. Sampai tengah hari belum ada kabar apapun dari atas. Semua masih nihil. SRU yang aku tunggu-tunggu pun datang. Pertama SRU Hotel. Mereka melaporkan bahwa hampir semua hotel di sekitaran Kopeng yang jumlahnya ratusan telah didatangi. Hasilnya nihil. Begitu pula dengan SRU CCTV, SI, dan PK. Hasilnya semua masih nihil. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Andre. Waktu semakin sore, tim yang dari atas perlahan mulai turun atau persatu. Ada sekitar 112 yang terlibat hari ini. Mereka semua melaporkan bahwa hasil juga nihil dan hampir semua area sudah disisir lebih dari sekali. Kemana Andre? Dik duga terkuat kami tidak membuahkan hasil. Mulai dari CCTV sampai jurang tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaan Andre. Apakah kami harus menyerah? Apakah kami harus kalah? Tapi menyerah bukanlah sifatku. Aku selalu punya prinsip bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang. Ini adalah hari yang berat. Terlihat jelas raut muka putus asa di wajah semua tim. Lelah tanpa ada hasil. Aku coba koordinasi dengan teman-teman Sekber. Aku minta mereka mendatangkan satu orang yang bisa berbahasa Slovakia karena aku masih yakin bahwa akan ada petunjuk baru yang belum aku dapatkan dari dokumen-dokumen Andre. Alhamdulillah, tim-tim Sekber, PPA menyanggupi untuk mendatangkan satu translator meskipun tidak di hari ini. Malam ini aku tidak tahu lagi apa yang akan aku lakukan. Tim, teman-teman Basarnas pun bingung ketika ditanya oleh atasan tentang renov untuk besok.
Evaluasi malam ini dipimpin oleh Rindang, dan tahukah apa yang beliau lakukan? Dia hanya menyodorkan kertas kosong kepada semua tim yang datang untuk ikut evaluasi. Ternyata Rindang juga blank dengan rencana operasi besok. Dalam hati saya, seorang Rindang yang mempunyai kapasitas dan kualitas saja bingung. Apalagi saya yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Obrolan malam ini ke aku terlihat jelas bahwa kami semua frustasi. Hampir setiap jengkal tanah dan jurang sudah kami sisir. Hampir semua akses keluar sudah kami gali informasinya. Mulai dari tukang ojek sampai wanita malam. Ada sedikit titik terang ketika timnya Mas Sigit mengatakan bahwa mereka menemukan trap dan jejak sepatu. Mataku berbinar, adrenalinku naik, tumbuh lagi secara harapan. Aku coba pastikan jejak sepatu apa yang tertinggal. Aku zoom foto jejak itu, tapi ada yang janggal. Jejak itu terlalu baru. Jika itu jejak Andre, aku coba membuat skala. Aku bandingkan dengan ukuran sepatuku. Masuk, ukuran jejak itu sekitar 46. Jika dibandingkan dengan sepatuku yang 42, kemudian aku perlihatkan bentuk solnya. Ternyata itu adalah sepatu boot. Satu kemungkinan sirna. Lalu aku lihat trap yang ditemukan. Aku perhatikan detailnya. Simpul yang digunakan tidak menunjukkan bahwa dia seorang profesional. Kondisi tali pun masih baru. Ada bekas bakaran di ujungnya. Otomatis tanda kedua juga sangat lemah. Ya Allah, haruskah kami menyerah dan kalah? Setelah apa yang kami lakukan, setelah tetesan keringat yang terjatuh dari teman-teman SAR, raut muka frustasi semakin terlihat jelas. Aku hanya bisa menghisap rokok sambil mencoba tenang. Aku tidak ingin terlihat frustasi, karena ketika aku kacau, banyak teman-teman yang akan lebih kacau. Tiba-tiba Mas Bento, Basecamp Tekelan, memanggilku untuk ke dalam. Dia menunjukkan WA dari temannya yang juga temanku. DP namanya. Ketika membaca WA DP, aku seperti membaca WA dari mantan yang lama. Tak berkabar dan tiba-tiba bilang kangen, pengen ketemu. Aku benar-benar senang karena kembali ada harapan besar. Isi WA-nya adalah foto orang yang diduga Andre. Dia berada di Madiun. Tak ingin membuat suasana kacau, aku ingin memastikan dulu kebenaran foto tersebut. Aku langsung mengajak Faza dan Bento untuk menuju Polsek Getasan mencari sinyal. Sebelum turun, aku meminta waktu 1 jam untuk memastikan kebenaran foto itu. Aku koordinasi dengan Mas Gohan, beliau bagian komunikasi. Aku memberikan beliau kode 1, 2, 3, 1. Info valid, 2 ragu-ragu, 3 hoax. Dalam perjalanan aku minta Faza untuk kembali membongkar hard disk Andre. Seingatku di sana ada dokumentasi ketika Andre membuat tato. Kenapa tato? Karena dalam foto yang DP kirimkan terlihat jelas tato di lengan kiri Andre. Dan aku harus mencari tahu dulu apakah tatonya sama. Sesampainya di polsek dengan wajah girangnya, Faza menghampiriku dan mengatakan bahwa fix tatonya sama persis. Yes, pencarian kami berakhir hari ini, kataku. Tapi bukan lahar namanya jika hanya mencari satu bukti. Aku coba pastikan ke temennya. Aku kirim fotonya ke dia. Aku tanyakan apakah benar ini Andre. Dia jawab, ya, itu Andre. Tapi foto itu diambil sebelum berangkat ke Merbabu. Foto itu diambil dulu di rumahnya. Bahkan celana yang ada dalam foto itu masih tertinggal di rumahnya. Aku tak lantas percaya begitu saja. Aku minta dia untuk foto pada Angel yang sama. Sampai beberapa kali dia mengulang karena aku anggap Angelnya tidak sama persis. Setelah foto celana dan tempat dia kirim, kembali rasa frustasi menghampiri kami bertiga. Kenapa dalam situasi seperti ini masih saja ada orang yang mengacaukan suasana? Kemudian aku telepon DP, memberitahu bahwa info yang dia dapatkan dari grup adalah hoax. Dan aku izin sama dia untuk memposting info hoax itu di akun IG-ku. Agar bisa dijadikan peringatan untuk teman-teman yang lain. Aku kembali menghubungi Mas Gohan lewat frekuensi radio. Aku sampaikan ke beliau bahwa informasinya 3, artinya hoax.
Aku benar-benar tak bisa lagi berpikir malam itu. Aku kembali bongkar-bongkar data Andre. Aku coba teliti satu persatu data yang ada dalam hard disknya. Andre adalah orang yang sangat detail. Dia selalu mengabadikan sekecil apapun momen yang dia alami. Tiba-tiba aku teringat dengan HP yang dia bawa. Yah, Andre membawa HP Xiaomi. Aku coba telepon temannya. Aku tanyakan kira-kira kapan dan di mana Andre membeli HP tersebut. Barangkali Andre pernah cerita sama dia. Temennya mengatakan bahwa Andre membeli HP itu di Bangkok sekitar 6 atau 8 bulan yang lalu. Aku coba cari folder Bangkok. Aku teliti satu persatu foto yang ada di folder itu. Email, dan hanya itu harapan satu-satunya untuk mencari jejak Andre. Aku harus mendapatkan emailnya apapun caranya. Lama aku cari, aku teliti satu persatu. Akhirnya aku menemukan satu foto toko HP yang aku yakini adalah toko di mana Andre membeli HP tersebut. Aku cermati lagi. Aku zoom foto-foto yang ada di dalam toko. Dan dapatlah satu foto invoice dalam bahasa Thailand yang aku yakin adalah nota pembelian HP Andre. Akhirnya aku dapatkan email Andre Molnar. Harapan baru pun muncul. Aku koordinasi dengan Pak Tumari, anggota Intel Polsek Tegasan. Malam itu kami langsung bergerak cepat. Kami Tumari langsung koordinasi ke Pak Johan, Kanit Serse Polsek, untuk kemudian diteruskan ke Polda. Saya juga langsung ngirim email Andre ke beberapa teman yang ada di Polda dan BIN, berharap akan segera terlacak di mana posisi terakhir Andre mematikan HP. Beberapa saat kemudian, Rindang menyusul kami turun ke Polsek. Dia membawa kabar baik. Keluarga Andre sudah berhasil dihubungi dan akan berangkat ke Indonesia. Malam ini kami sangat lega. Setidaknya kami mendapatkan 2 poin penting, keluarga dan email. Kami berempat tak mau ketinggalan update tentang email. Kami putuskan untuk tidur di Polsek. Rindang menjadi orang pertama yang tidur, tampak dia sangat kelelahan. Orang kedua Bento, dan selanjutnya Faza. Aku masih sibuk mencari data tentang Andre. Semakin aku cari, semakin penasaran dengan sosok Andre. Bagiku, dia adalah manusia yang luar biasa. Dia menguasai beberapa keahlian yang hanya bisa menjadi mimpi buatku. Andre memiliki sertifikasi pilot, penerjun, survival, pralayang, navigasi, operator alat tambang, peledakan, dan masih banyak lagi. Sungguh, jika Andre ditemukan dengan selamat, aku ingin menjadi orang yang pertama minta tanda tangannya. Aku ingin belajar banyak dari sosok Andre. Pencarian tim SAR kali ini tidaklah mudah, ibarat mencari macan dan kami hanya seekor kucing. Jam 05.15, tak sanggup lagi mata ini bertahan. Email pun belum ada perkembangan, aku pun tumbang. Hari ke-6 Hok adalah malapetaka. Jumat 6 April 2018. Aku terbangun hampir jam 1 siang. Sungguh penat dan lelah. Faza, Rindang, dan Bento duluan naik ke posko. Mungkin mereka sengaja tidak membangunkan aku karena mereka tahu aku sangat lelah. Bersyukur ada Rindang dan Faza. Kami tim yang solid, saling membantu dan saling memberikan semangat. Aku banyak pelajaran dari mereka berdua. Dari ini pikiranku benar-benar terbelah antara dikejar waktu untuk segera menemukan Andre karena besok adalah hari terakhir evakuasi, dan pekerjaan yang sudah 1 minggu aku tinggalkan. Di satu sisi aku ingin segera menemukan Andre, tapi di sisi lain ada 8 orang karyawanku yang sudah aku tinggalkan selama seminggu. Entahlah, aku bingung. Aku harus menentukan pilihan antara pekerjaanku atau Andre. Setelah minum kopi yang dibuatkan oleh Pak Jones, aku pamit untuk ke tempat kerja sebentar. Setidaknya aku pastikan semua pekerjaan beres. Aku gas motor trail yang dipinjam oleh Basarnas. Tujuanku tempat kerja. Baru sekitar 2 km aku berjalan, entah kenapa aku berubah pikiran. Saat itu aku memilih untuk melanjutkan pencarian terhadap Andre. Urusan pekerjaan, jika memang jadi rezekiku, aku yakin tidak akan kemana. Sekitar setengah jam kemudian aku sampai posko. Sepi tak banyak relawan seperti biasanya. Ternyata info hoax yang mengatakan bahwa Andre sudah ada di Jatim.
luar biasa. Informasi itu benar-benar bisa menghentikan langkah para relawan untuk menuju posko dan ikut operasi SAR. Hari ini otomatis tidak ada pergerakan SRU sama sekali. Hanya ada satu SRU dari Sekber yang sudah 3 hari bertahan di atas. Aku sempat berpikir untuk menarik SRU tersebut. Tapi aku urungkan niatku karena aku punya strategi untuk mereka. Beruntung mereka orang-orang yang sangat terlatih. Jadi tidak ada kekhawatiran dengan keadaan personelnya. Saat ini kami hanya bisa diam tanpa mempunyai rencana khusus untuk hari ini. Evaluasi tidak seperti biasanya. Evaluasi dan renov dilakukan lebih cepat. Sekitar jam 5 Pak Amin sudah mulai membuka forum untuk evaluasi pertama. Setelah Pak Amin membuka forum, seperti biasa beliau melemparkan forum diskusi itu ke aku. Aku bingung apalagi yang harus didiskusikan. Email yang aku andalkan untuk menjadi petunjuk juga belum membuahkan hasil. Aku coba membuka peta sekali lagi. Siapa tahu masih ada darah yang belum disisir. Ternyata semua area sudah disisir oleh tim SAR. Terus kemana Andre? Sampai operasi SAR hampir ditutup tak ada tanda-tanda keberadaan Andre. Hanya menyisakan 2 titik duga kuat. Satu di cekungan air di atas Umbul Songo, dan satu lagi area tebing pos 1 yang aku namakan zona hijau. Zona hijau adalah pilihan terakhir untuk disisir karena butuh kemampuan khusus, dan zona itu bisa menjadi zona yang tidak mungkin atau bisa juga menjadi zona yang sangat mungkin. Satu SRU yang sudah bertahan selama 3 hari di atas memang dipersiapkan khusus untuk menyisir zona hijau tersebut karena mereka memiliki basic vertical rescue. Oke, akhirnya kami sepakati bahwa besok pagi gerakan besar-besaran akan kita mulai dari bawah ke atas, fokus kepada 2 titik duga yang tersisa, Jumblengan dan zona hijau. Kami akan mengerahkan semua personil yang ada. Warga dari 2 desa juga semangat sekali. Kami berharap di ujung sebuah asa ini kami akan berhasil menemukan Andre apapun kondisinya. Evaluasi ditutup keputusan bahwa besok adalah hari terakhir, dan besok kami akan bekerja maksimal untuk menyisir zona hijau dan Jumbleng. Setelah ngobrol sejenak dengan teman-teman translator yang aku request dari teman-teman Sekber datang, tak usah banyak basa-basi, aku langsung menunjukkan beberapa foto dan data. Aku ingin tahu lebih banyak lagi tentang Andre. Kami pun bergerak ke Polsek karena barang-barang Andre ada di sana. Sesampainya di Polsek, kami gerak cepat. Aku minta izin kepada Bapak Polsek untuk sekali lagi membuka dokumen Andre. Tak banyak yang kami dapat. Hanya tentang catatan perjalanan Andre, tentang apa saja yang dibawa Andre. Lelah, lelah, dan lelah. Hanya itu yang aku rasakan. Rasanya kami sudah mengerahkan semua daya upaya, tapi tak ada titik terang tentang keberadaan Andre Wojtek Moller. Hari semakin larut dan kembali aku putuskan untuk tidur di Polsek saja. Tak sanggup. Jadi harus kembali ke posko. Malam ini aku hanya bisa berdoa. Semoga Tuhan memberikan kami petunjuk tentang keberadaan Andre. Kami yakin bahwa tak ada sebuah usaha yang sia-sia. Hari ke-7, akhir dari sebuah perjalanan. Sekitar jam 7 aku bangun. Aku langsung menghubungi teman-temanku untuk persiapan seandainya operasi hari ini benar-benar ditutup. Jika itu yang terjadi, aku akan melanjutkan operasi ini bersama teman-teman komunitas Basecamp Pendakian Jateng. Jam 8.20 pagi, tiba-tiba teleponku mendapatkan banyak WA dan beberapa panggilan. Alhamdulillah, lega bercampur sedih ketika mendengar kabar bahwa Andre sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Tanpa pikir panjang lagi, aku bersama 3 orang polisi langsung menuju Cuntel. Dalam perjalananku ke Cuntel, aku berpikir apa yang membuat Andre tewas. Bukankah dia orang yang mempunyai skill di atas rata-rata? Sekitar 15 menit perjalanan kami sampai di Cuntel. Tak banyak bicara, aku pun langsung menuju lokasi penemuan Andre. Lumayan jauh, aku butuh waktu 20 menit untuk sampai di lokasi. Betapa kagetnya aku. Lokasi ditemukannya Andre hanya berjarak sekitar 50 meter dari sumber air warga. Jalannya sangat lebar, 1 meter lebih. Aku pun langsung menuju jenazah Andre.
mengambil beberapa foto untuk dijadikan dokumentasi. Dari tempat Andre meninggal, ternyata dugaanku bahwa Andre mengambil jalan lurus dari pos 1 menuju sepeda motor benar adanya. Ternyata zona hijau yang selama ini aku arsir menjadi zona merah bagi Andre. Bahagia jelas tersirat dari wajah teman-teman SAR gabungan. Pencarian mereka membuahkan hasil. Sujud syukur kami panjatkan kehadiratnya. Kami bersyukur telah diberikan keselamatan dan kesehatan sehingga kami berhasil menemukan keberadaan Andre. Saatnya aku menagih nazar dari Rindang, Faza, Bibit, dan Bayu. Mereka benar jika Andre ditemukan mereka akan potong botak. Seperti aku jadi orang pertama yang memotong rambut mereka. Proses evakuasi saat itu sangat lama karena kami harus menunggu tim invasi dari Polda. Ternyata pekerjaanku belum selesai di sini. Aku harus merencanakan proses evakuasi yang aman dan nyaman bagi rescue. Saat itu adalah banyak sekali warga yang ingin menyaksikan langsung proses evakuasi Andre. Dari anak-anak sampai nenek-nenek, dari relawan sampai wartawan, semua tumpah ruah di sana. Akal licikku pun muncul. Aku minta disediakan 2 kantong mayat. Satu untuk Andre dan satunya lagi untuk Andre palsu. Andre palsu kami isi dengan rumput dan batu. Skenarionya sama persis ketika evakuasi Ari Yunanto membuat pengalihan karena alasan keselamatan tim. Jalur untuk evakuasi mayat kosong kami persiapkan sebaik mungkin, bahkan lebih baik dari jalur untuk evakuasi sebenarnya. Mayat palsu pun kami naikkan dari dasar jurang. Rencanaku berhasil, semua orang yang berada di sana tertipu dengan mayat-mayat palsu. Mereka antusias mengejar mayat palsu tersebut. Teman-teman media pun antusias mendokumentasikan proses evakuasi mayat palsu. Baru sekitar setengah jam kemudian, ketika kami rasa sudah sepi mayat Andre yang sesungguhnya kami evakuasi, perjalanan kami sangat nyaman karena jalan sangat sepi. Bahkan sampai di polsek pun tak ada satupun warga yang menyadari bahwa kami sedang membawa mayat Andre. Baru ketika mau kami pindahkan ke ambulans, warga menyadari bahwa yang kami bawa adalah mayat Andre. Rasanya ingin tertawa ketika banyak orang yang tertipu dengan mayat palsu. Bahkan sang teman wanita Andre menangis dan memeluk rumput dan batu. Ya Allah, maafkan kejahilan aku ini. Semata-mata aku melakukan ini hanya untuk menjaga keamanan tim SAR. Kami kembali ke posko dengan hati gembira. Pak Amin menutup secara resmi operasi SAR gabungan ini. Rasa haru kembali muncul ketika kami bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini kami satu. Di sini tak ada yang lebih baik. Di sini tak ada yang lebih berperan. Semua sama. Semua memiliki niat yang sama. Dan di sini kami berdiri dalam satu bendera merah putih. Inilah akhir dari pencarian kami. Inilah hasil dari doa dan kerja keras teman-teman. Aku salut dengan mereka yang pantang menyerah. Mereka setiap hari naik gunung untuk mencari Andre. Ya, naik turun gunung untuk mencari Andre. Sedangkan aku hanya duduk dan ngopi. Setidaknya aku mempunyai niat yang sama dengan teman-teman. Meskipun tugas kami berbeda. Andre Wojtek Molnar, orang yang luar biasa, orang yang mempunyai sejuta pengalaman hidup. Andre orang yang sangat mencintai kerak. Andre orang yang sangat detail. Andre orang yang sudah mengunjungi lebih dari 120 negara di dunia. Tapi sehebat apapun Andre, akhirnya merbabulah yang menaklukkannya. Tentang bagaimana dia meninggal, biarkan tetap Andre merbabu dan Tuhan yang tahu. Terima kasih sudah berkenan membaca tulisan ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Ketika kita di alam, sehebat apapun kita tak akan pernah berarti jika kita tak bisa menghargainya. Ketika aku di alam, aku sadar bahwa aku adalah manusia. Manusia yang lemah, yang tak lebih hebat dari seekor semut. Lantas apa yang harus aku sombongkan? Selamat jalan Andre. Terima kasih sudah mengajarkanku banyak hal. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk menyadari bahwa di atas langit masih ada langit.
Kamu adalah inspirasi buatku. Akan aku jaga semua yang aku ketahui. Terkadang cintalah yang membunuh kita. Boyolali, April 2018, Lahar Mahameru. Dituliskan juga dari berbagai sumber. Seorang pendaki asing bernama Andrzej Wojtek, 39, yang belakangan diketahui berwarga negara Slovakia, akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas oleh tim SAR gabungan. Sabtu, 7/4/2018 pagi. Tubuhnya sudah membusuk di salah satu aliran sungai di Gunung Merbabu. Kawanan monyet mengerumuni tubuh korban. Awalnya kami mencium bau busuk, terus kami mau mencoba menghidupkan rokok. Saat itu kami melihat di kali Menek ada segerombolan monyet, kata Wahyu Tony, 21, salah satu warga dusun Contel, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Sabtu sore. Wahyu yang juga seorang relawan ini tergabung dalam salah satu tim SAR yang berjumlah 9 orang. Tim ini berangkat dari base camp Cuntel sekitar pukul 7.42 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat tim berada di Kali Menek, mereka melihat sekawanan monyet tengah bergerombol di dasar sungai. Namun, ketika sejumlah relawan hendak mengambil gambar, kawanan monyet tersebut pergi. Saat itulah terlihat korban yang sudah dicari selama sepekan terakhir ini dalam kondisi mengenaskan. Ditemukan sekitar pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan posisi kepala miring, nggak kelihatan, ujarnya. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat atau 1,5 jam kemudian, tim invasi Polres Semarang tiba di wisata Kampung Petualang, Dusun Cuntel, kemudian naik menuju lokasi ditemukannya korban untuk melakukan pemeriksaan.